Rasulullah SAW ajarkan, ya, yaitu doa menjelang salam atau kubail salam, menjelang salam. Pada pertemuan lalu telah kita bahas dua doa dan insyaallah pada kesempatan ini kita bahas doa-doa berikutnya. Di antaranya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia membawakan hadis tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di akhirnya beliau berkata, "Tsumma yakunu fi akhiri ma yaqulu baina tasyahhud wa taslim." Kemudian Rasulullah berdoa di antara terakhir yang beliau ucapkan dalam doanya antara tasyahud dan taslim dan salam. Ya, di antara doa-doa yang terakhir Rasulullah ucapkan antara tasyahud dan salam, yaitu maksudnya doa sebelum salam. Itu doa ini, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Saya ulangi doanya, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, ma qaddamtu, dosaku yang telah lalu, wa ma akhartu, dosaku yang akan datang, wa ma asrartu, dosaku yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi, wa ma a'lantu, doaku yang aku lakukan dengan aku tampakkan di hadapan orang lain, wa ma asraftu, dosa yang aku berlebihan terhadap diriku, wa ma anta alamu bihi minni, dan dosa yang kau lebih tahu tentang dosa tersebut daripada aku, antal muqaddim wa antal muakhir, engkaulah yang mengedepankan, engkaulah yang mengakhirkan, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Dan ini juga doa mengandung tentang permohonan ampunan, ya. Dan sering saya sampaikan bahwasanya kalau kita perhatikan doa-doa Nabi kebanyakannya minta apa? Ampunan. Karena yang bikin masalah dalam kehidupan kita adalah dosa. Masalah di dunia, masalah di alam barzah, terlebih lagi masalah di akhirat. Siapa yang diampuni maka dia yang selamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yastarihu man ghufira lahu. Yang istirahat di alam barzah adalah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat tentang keutamaan-keutamaan ibadah, rata-rata adalah ampunan, seperti haji. Haji apa? Ampunan. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja min dhunubi ka yaumin waladtu ummuhu. Siapa yang berhaji dengan haji mabrur, yaitu tidak berbuat kemaksiatan, tidak berbuat rafath, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bersih dari dosa-dosanya seperti dilahirkan dari perut ibunya. Seperti puasa, rukun Islam puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Umrah juga, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah satu, umrah berikutnya penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dan demikian, ya, bahwasanya pentingnya ampunan Allah Subhanahu wa taala sampai dari doa-doa yang kita sampaikan, ya, banyak sekali doa-doa minta ampunan. Seperti dalam doa ini, di antara doa Nabi, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, yaitu dosa-dosaku untukku, ampunilah dosa-dosaku, ma qaddamtu, yang telah lalu, yang akan datang, yang aku sembunyikan, wa ma asrartu, wa ma a'lantu, yang aku tampakkan, wa ma asraftu, yang aku berlebihan dalam diriku, wa ma anta a'lamu bihi minni, yang kau lebih tahu daripada aku. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Engkau yang mengedepankan, engkau yang mengakhirkan, dan tidak ada sembahan kecuali engkau. Kita jelaskan makna hadis ini, tentunya sering kita sampaikan, Allahumma ghfirli, ighfirli maksudnya memohon maghfirah. Dan sudah sering kita sampaikan, maghfirah yaitu permohonan dua. Yang pertama menutupi aib kita, yang kedua melindungi kita dari dampak maksiat yang kita lakukan. Karena maksiat pasti berdampak. Apapun yang kita lakukan pasti ada dampaknya. Dosa yang kita lakukan pasti ada dampaknya. Minimal mengotori hati. Minimal semakin membuat kita tidak khusyuk. Minimal membuat kita semakin malas untuk beramal soleh. Itu dampak maksiat. Apapun yang kita anggap sepele, misalnya memandang yang haram, yang haram, ini pasti punya pengaruh. Enggak mungkin tidak, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maksiat pasti punya pengaruh. Dan ketika kita bermaksiat, kita telah melakukan aib, ya, telah melakukan aib.
Nah, kalau kita bilang ghufranaka atau Allah maghfirli atau Rabbi ghufirli, ya. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ya Allah tutupi aibku, jangan kau bongkar aib maksiatku di dunia maupun di akhirat, ya. Yang kedua, jauhkan aku dari dampak buruk dosa tersebut di dunia apalagi di akhirat. Karena dampak dosa di dunia pasti sudah dimulai, apalagi di akhirat, apalagi di akhirat. Makanya ketika orang-orang di akhirat kelak mereka melihat orang-orang munafik, orang mukminin lihat orang munafik dikasih cahaya oleh Allah untuk melewati sirat. Ketika orang-orang munafik sudah senang-senang, ternyata cahayanya diredupkan, dimatikan sehingga mereka dipermainkan oleh Allah sehingga mereka akhirnya masuk neraka. Ketika itu orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami, jangan diredupkan tapi semakin besar cahaya kami agar kami mudah melewati sirat. Kemudian mereka berkata, waghfir lana, dan ampunilah kami. Mereka tahu dosa-dosa itulah yang menjadikan cahaya menjadi redup. Di akhirat kelak mereka masih mohon apa? Ampunan. Oleh karenanya seorang sering beristighfar. Cukuplah sabda Nabi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapat di dalam catatan amalnya banyak istighfar, banyak istighfar. Ibu-ibu jangan lupa sering istighfar. Di antara istighfar yang dianjurkan adalah ketika menjelang salam. Dan yang menakjubkan, salat itu isinya istighfar semua. Salat itu dalam doa istiftah ada mohon ampunan. Di antaranya Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya, itu mohon ampunan. Kemudian ketika rukuk pun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, juga minta ampunan. Doa i'tidal juga ada doa ampunannya, mohon ampunan. Doa sujud juga ada, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Doa duduk di antara dua sujud, rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli. Sebelum salam doanya juga minta ampunan. Selesai salam astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Jadi doa minta ampunan ini luar biasa, ya. Seorang tidak tahu kapan Allah kabulkan sehingga dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bahas, jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW ketika salat, Rasulullah membaca doa-doa di sebelum salam. Di antara doa yang Rasulullah baca ini, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Ma qaddamtu, dosa yang telah lalu, wa ma akhartu, dosa yang akan datang. Di sini ada pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan ma qaddamtu, dosa yang telah lalu, maksudnya dosa-dosaku yang aku lakukan sebelum kenabian, itu di masa lalu sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Ya. Namun ini dikritiki, ya, karena pendapat yang mengatakan demikian, mereka mengatakan Rasulullah para nabi maksum dari dosa-dosa, tidak mungkin para nabi melakukan dosa. Ini pendapat. Jadi kalau kita bahas misalnya apakah para nabi maksum, ya. Para nabi maksum. Maksum maksudnya apa? Terjaga. Yang jelas terkait dengan risalah, yaitu syariat, para nabi maksum, terjaga dari kesalahan. Nabi enggak mungkin menyampaikan ayat yang salah, enggak mungkin, ya. Karena dia ditugaskan untuk menyampaikan syariat. Seluruh nabi maksum, terjaga dari kesalahan terkait dengan apa? Penyampaian apa? Penyampaian risalah. Penyampaian risalah atau syariat ini enggak mungkin salah. Adapun terkait dosa, maka ada beberapa pendapat ada khilaf. Ya. Ada yang mengatakan pendapat pertama tidak berdosa sama sekali. Tidak mungkin berdosa. Dosa besar maupun kecil, Ini pendapat sebagian ulama. Sebenarnya mengatakan maksudnya yang dimaksud dengan maksum itu tidak berdosa, tidak mungkin dosa besar
Kemudian juga tidak mungkin dosa kecil yang menjatuhkan harga diri, yang memalukan, enggak mungkin. Tetapi mungkin melakukan dosa kecil namun segera bertobat. Tapi mungkin dosa kecil namun segera bertobat. Dan ini yang lebih tepat pendapat ini, Allah alam bisawab, ini pendapat yang lebih benar. Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Fatah, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Kami memberikan kepada engkau ya Muhammad kemenangan yang nyata. Buat apa? Liyaghfira lakallah, agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi apakah Nabi SAW, para Nabi mungkin berdosa? Mungkin, dan telah terjadi. Tapi dosa mereka bukan dosa besar. Yang kedua, dosa mereka tidak continue, namun mereka segera bertobat. Dan dosa kecil tersebut yang mereka lakukan bukan dosa yang menjatuhkan muruah. Menjatuhkan muruah seperti mungkin melihat yang tidak atau yang menjatuhkan, menimbulkan rasa malu, tidak. Oleh karena kita dapati para nabi berdosa. Contoh Nabi Adam, kata Allah, wa asa adamu rabbahu fagawa. Nabi Adam bermaksiat kepada Rabbnya dan dia menyimpang. Kenapa? Dia memakan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati. Berdosa atau tidak? Berdosa. Makanya dia bertobat. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Rabb kami telah mendolimi diri kami. Tapi begitu dia berdosa, langsung bertobat. Maka di antara hukuman yang Allah berikan kepada Nabi Adam, meskipun Nabi Adam telah diampuni dosanya, Allah turunkan ke atas muka bumi. Nabi Nuh alaihissalam juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Ketika dia berdoa agar anaknya yang meninggal kafir ya masih bisa diselamatkan ya. Maka dia mengatakan, ya Allah, innahu min ahli, inna bani min ahli, sungguhnya anakku dari keluargaku ya. Maka dia minta, maka Allah tegur, ya Nuh innahu laisa min ahlika, sungguhnya anakmu bukan dari keluargamu, innahu amalun ghairu salih, sungguhnya dia kafir. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, jangan kau minta kepadaku perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, aku nasihati engkau ya Nuh agar kau tidak termasuk orang jahil, tidak berdosa. Qala rabbi ghfirli, ya kemudian Nabi qala inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bil, qala inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Nabi Nuh berkata, ya Allah, aku berlindung kepada engkau meminta sesuatu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Kalau kau tidak ampuni aku dan tidak rahmati aku termasuk orang yang merugi. Nabi Nuh minta ampun kepada Allah karena salah berdoa. Dosa atau tidak? Dosa, minta ampun. Nabi Musa juga salah ya. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa pukul orang langsung mati. Kemudian dia berkata, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Allah berkata, faghfaralah, Allah ampuni dia. Nabi Musa berdosa enggak? Berdosa, dan dia minta ampun, kata Allah, faghfaralah dalam surat Al-Qasas, maka Allah ampuni dia. Makanya ketika hari kiamat kelak, Nabi Adam tidak berani beri syafaat. Dia mengatakan, saya telah melakukan dosa. Nabi Musa juga ketika didatangi oleh orang minta syafaat, kata Nabi Musa, ini qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Saya pernah bunuh orang yang belum diperintahkan, yang tidak diperintahkan untuk bunuhnya. Nabi Musa merasa bersalah ya. Maka Nabi Daud juga dalam kisahnya, Nabi Sulaiman juga minta ampun, Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahlin ba'di. Ya Allah ampunilah aku, berikanlah aku anugerah kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Intinya Nabi Muhammad SAW juga melakukan kesalahan ya. Kata Allah, afallahu anka lima adzinta lahum. Allah maafkan engkau ya. Kenapa kau izinkan orang-orang munafik untuk tidak ikut jihad? Allah tegur Nabi SAW. Allah tegur Nabi ketika Nabi mengharamkan madu untuk menyenangkan istrinya. Kata Allah, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, yaitu madu, dalam rangka untuk menyenangkan istrimu? Allah tegur Nabi SAW. Ya. Kemudian juga misalnya Allah menegur Nabi ketika Nabi berpaling dari Ibnu Ummi Maktum, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Intinya secara kaidah yang benar, para nabi mungkin melakukan dosa, tetapi jika mereka melakukan dosa, mereka segera
bertaubat. Dan dosa tersebut dosa kecil, bukan dosa besar. Dan dosa tersebut tidak terkait dengan hal yang memalukan. Seperti contoh-contoh yang tadi kita sebutkan. Ya. Kemudian mereka segera bertobat. Kemudian kenapa mereka ditakdirkan berdosa? Ya agar mereka ada banyak hikmah di antaranya agar mereka tahu bahwasanya mereka adalah hamba yang mungkin salah. Di antaranya untuk semakin meninggikan level mereka. Oleh karenanya Ibnu Qayyim membahas jika seorang berdosa kemudian dia bertobat, apakah derajatnya jatuh? Jawaban Ibnu Qayyim, kalau ada orang tadinya istiqamah, kemudian dia berdosa, kemudian dia bertobat, maka tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia setelah bertobat sama saja, ya. Dia tadi bertakwa, kemudian dia bersalah, ketika dia bertobat dia kembali seperti sedia kala. Kemungkinan kedua, dia istiqamah, dia berdosa, dia bertobat, dia levelnya turun. Karena dampak maksiat yang luar biasa yang mungkin masih terngiang-ngiang di hatinya sehingga hatinya tidak seperti dulu lagi. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, dia lebih afdal. Dia lebih afdal karena ketika dia berdosa kemudian dia benar-benar kembali kepada Allah, maka dia melakukan ibadah yang sangat agung, itu ibadah taubat yang sangat dicintai oleh Allah. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah mencintai orang yang bertobat. Dan betapa banyak orang yang dahulunya mungkin tidak istiqamah, kemudian dia bertobat, kemudian menjadi orang yang sangat hebat. Makanya Adam alaihissalam ketika berdosa diampuni oleh Allah, semakin diangkat levelnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi hada. Adam bermaksiat dan dia menyimpang, kemudian dia bertobat, thumma jatabahu rabbuhu, kemudian Allah pilih dia. Allah angkat levelnya. Jadi bisa jadi seorang bertobat kemudian levelnya semakin apa? Semakin naik. Ya. Seperti ibu-ibu lihat misalnya dalam surat Sad, kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud salah, dia memberi hukuman. Ada dua orang datang kepada Nabi Daud, kemudian mengeluh tentang mereka kerjasama, ternyata ketidakberesan. Akhirnya Nabi Daud memberi hukum dan dia salah dalam memberi hukum. Kata sebagian ulama, Nabi Daud alaihissalam melihat zahirnya tidak sempat melihat batin perkara, mungkin tidak sempat bertanya kepada pihak berikutnya. Akhirnya Nabi Daud melakukan kesalahan. Maka kemudian Nabi Daud berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, fastaghfara rabbahu. Kata Allah, wa dhanna Dawudu annama fatannahu. Dan Nabi Daud pun tahu ternyata kami sedang mengujinya dan dia salah dalam berhukum. Fastaghfara rabbahu, maka dia pun minta ampun kepada Allah. Wa kharra raki'an wa anab, maka dia pun minta ampun dan dia bersungkur sujud dan bertobat. Jadi dia bersalah, bertobat. Kata Allah, faghfarna lahu dzalik, kami pun ampuni dosanya. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, dan sungguh bagi dia itu di sisi kami ada kedudukan yang dekat dan kesudahan yang indah. Ternyata Nabi Daud setelah bertobat, Allah malah kasih bonus kedudukan yang tinggi dan dekat. Kenapa? Setelah dia salah, dia bertobat, semakin tinggi kedudukannya. Jadi saya ulangi, orang kalau terjerumus dalam dosa kemudian dia bertobat, berapa kemungkinan ibu-ibu? 3 kemungkinan. Kalau dia bertobat, kemungkinan pertama dia kembali seperti sedia kala. Kemungkinan kedua dia semakin jatuh, level imannya turun. Kemungkinan ketiga level imannya semakin apa? Semakin naik. Dan itulah yang dialami oleh para nabi. Kalau Allah mentakdirkan mereka berdosa dengan dosa kecil, tidak lain agar derajat mereka semakin apa? Semakin tinggi. Karena ketika mereka berdosa, mereka langsung bertobat, menghindarkan diri di hadapan Allah seperti Nabi Daud, fastaghfara rabbahu fakharra raqi'an wa anab. Segera istighfar, segera sujud dan bertobat, maka faghfarna lahu dzalik, kami pun ampuni dia. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, dan dia memiliki kedudukan yang dekat dengan kami dan kesudahan yang baik. Nabi Adam tadi kita sebutkan, Nabi Adam bertobat, kata Allah, thumma jatabahu rabbuhu, kemudian dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaihi wa hadah, dan Allah terima tobatnya dan Allah beri petunjuk kepada dia. Jadi semakin tinggi levelnya. Jadi maksud saya, pendapat yang benar ketika Nabi berdoa Rabbi ghufirli, benar-benar dia minta ampun dari kesalahannya. Faham? Paham? Dan ini zahir dari
firman Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai ya Nabi, inna fatahna laka fathan mubina, kami memberikan engkau kemenangan yang nyata. Buat apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi kita kembali kepada doa, ya, kata, jadi doa Rasulullah berdoa di akhir salat, Allah maghfirli, ampunilah aku. Yang benar para nabi tidak maksum dari dosa kecil yang memalukan, ya. Tidak maksum dari kecil dari dosa kecil, ya. Tapi bedanya para nabi akan segera langsung bertobat dan semakin mengangkat derajat mereka. Taib ma qaddamtu, yang telah lalu. Kemudian wa ma akhartu, dan dosa yang akan datang. Dosa yang akan datang. Kita tahu di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin diampuni dosa yang akan datang. Makanya ketika hari kiamat kelak orang-orang minta syafaat, Nabi Adam menolak karena melakukan kesalahan. Nabi Nuh juga melakukan kesalahan, menolak. Nabi Ibrahim juga mengatakan saya pernah berdusta 3 kali. Nabi Ibrahim juga menolak. Nabi Musa kemudian menolak juga, saya pernah bunuh orang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Nabi Isa menolak, dia tidak menyebutkan uzurnya, tapi dia mengatakan idhabu ila Muhammadin. Pergilah kalian wahai manusia kepada Muhammad, yaitu hamba Allah, qad ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang telah diampuni dosa yang terlalu maupun yang akan datang. Seakan-akan Nabi Isa mengatakan inilah Rasulullah yang spesial dibandingkan nabi-nabi yang lain, karena dia sudah dijamin ampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya. Jadi semua, kalaupun Nabi bersalah, dan Nabi tentu jauh dari kesalahan, tapi Allah sudah kasih jaminan kalau dia bersalah pun di masa depan sudah diampuni. Nah, kenapa Nabi berdoa wa ma akhartu? Ada yang mengatakan ini antara sebab. Ya, tentunya Allah mentakdirkan, ada sebabnya. Ketika Allah mentakdirkan Nabi SAW adalah Nabi yang paling mulia, ada sebab-sebabnya. Itu Nabi SAW melakukan amalan-amalan yang hebat. Kalau Allah mentakdirkan Nabi dosa-dosanya masa depan akan diampuni, diantaranya dengan Nabi berdoa wa ma akhartu. Kemudian berikutnya wa ma asrartu, yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, yang aku tampakkan, wa ma asraftu, yang aku berlebihan, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih tahu daripada aku. Nah, ini doa kita tentu lebih butuh dengan doa ini, ya. Karena kita tahu diri kita, semua jenis dosa ini sudah kita lakukan. Dan mungkin sedang kita lakukan, ya. Dan mungkin pasti akan kita lakukan. Jadi Allah maghfirli ma qaddamtu. Coba dihafal Ibu. Allah maghfirli ma qaddamtu, yaitu yang punya aku dosa yang telah aku lakukan. Wa ma akhartu, dosa yang akan aku lakukan. Ya, kalau di antara makna ya Allah jauhkanlah aku dosa dari dosa yang akan aku lakukan, maksudnya jauhilah aku sebab-sebab dosa. Mungkin ke depan mau dosa apa Allah jauhkan, mau dosa apa Allah jauhkan. Dan itu di antara makna juga Allah maba'id baini wa baini khotoyaya. Allah maba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah jauhkanlah aku dan dari dosa-dosaku. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yaitu agar kita dijauhkan dari dosa-dosa, di antaranya dijauhkan dari sebab-sebab menuju dosa tersebut. Agar kita tidak digiring tertuju pada dosa tersebut. Karena dosa ini tidak langsung kadang-kadang, tapi digiring sedikit demi sedikit, pelan-pelan tahu-tahu terjerumus. Kalau Allah tidak jaga, kita akan terjerumus. Maka kita mengatakan wa ma akhartu, di antara maknanya Allah jauhkanlah aku dari sebab-sebab yang membuat aku berdosa kembali. Wa ma asrartu, dari dosa yang aku lakukan diam-diam. Enggak ada orang di rumah, anak-anak lagi pergi, istri lagi pergi, suami lagi pergi, sendirian di rumah. Kemudian akhirnya berkelana dalam dunia maya, mulai lihat ini, mulai lihat itu, mulai nostalgia maksiat, nyanyi-nyanyi sendiri, nonton-nonton film lama, lihat pacar lama, gimana kabarnya, sudah mati atau belum, masih beristri atau sudah perjaka, macam-macam setan buat kita pelan-pelan, astagfirullah. Dosa-dosa yang disembunyikan. Wa ma'alantu, kesalahan yang kita lakukan, dilihat orang, dilihat suami, dilihat istri, dilihat anak-anak, ketahuan, ya. Wa ma asraftu, terkadang berlebihan terhadap diri sendiri, ya. Berlebihan, israf berlebihan. Kenapa ini berlebihan? Ya.
terhadap diri sendiri ya. Dan israf bentuknya banyak. Ya, dosa israf bisa perkara duniawi berlebihan ya. Berlebihan terkait barang mewah berlebihan ya. Jalan-jalan juga terlalu berlebihan, banyak yang berlebihan ya. Ketawa berlebihan ya. Habiskan makan-makan berlebihan ya, banyak hal ya. Kumpul-kumpul berlebihan ya. Ngomelin suami berlebihan, enggak ada takarannya berlebihan. Banyak hal kita ini berlebihan. Kemudian wa ma anta alamu bihi minni, ya Allah, masih banyak dosa yang saya tidak ingat. Masih banyak dosa yang saya tidak ingat yang kau lebih tahu daripada saya. Kita aja kalau disuruh tanya, coba berapa orang yang sudah kau gibah, kita udah lupa. Saking banyak orang yang kita apa? Gibah. Coba ibu saya tanya, ibu sudah gibah berapa orang? Wallahu alam Ustaz. Wallahu alam karena kebanyakan ya. Itu pertama, kita lupa orang yang kita gibah. Yang kedua, apa konten yang sedang kita bicarakan tentang orang-orang ini pun kita lebih lupa lagi. Makanya Allah mengatakan ahsahullahu wa nasuh. Allah catat semuanya maksiat yang mereka lakukan, wa nasuh, sementara mereka melupakan. Tetapi nanti hari kiamat kita ingat semua. Makanya Allah mengatakan fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Jika telah ditiupkan sangkakala, tiba malapetaka yang meliputi semuanya, itu hari kiamat, kata Allah yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu setiap orang akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Filenya akan kebuka semua. Dia akan ingat semuanya. Sekarang lupa-lupa, pikun-pikun. Nanti hari kiamat ingat apa? Semuanya. Makanya orang ketakutan. Karena semua yang dia lakukan terbayang semua. Terbayang semua. Yang semuanya dia lupakan. Kita sekarang lupakan masjid. Makanya kita ketika minta ampun kita bilang, wa ma anta alamu bihi minni. Dan dosa-dosa yang kau lebih tahu daripada saya. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkau yang memajukan, memundurkan. Ini diantara namanya al-asma al-muzdawijah. Nama-nama Allah yang disebutkan bergandengan. Seperti al-khafid, al-rafi'. Yang merendahkan dan meninggikan. Ini digandengkan. Sehingga menunjukkan kesempurnaan. Seperti al-qabidhul basit. Yang menggenggam dan membentangkan. Yang menyempitkan dan membentangkan. Ini nama Allah yang sempurna. Di antaranya al-muqaddim wal muakhir. Yang memajukan dan memundurkan. Itu Allah yang menentukan segalanya. Yang buat orang ini maju, yang buat orang ini mundur, yang orang tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Itu semua Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirnya la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Faedah ya disebut dengan nama-nama Allah yang berpasangan, Ar-Rafi, Al-Khafid, Al-Mu'iz, Al-Muzil ya. Yang menjayakan, yang menghinakan, Al-Basit, Al-Qabid, yang membentangkan, yang menyempitkan, Ar-Rafi, Al-Khafid, yang mengangkat, yang merendahkan. Ini namanya Al-Asma Al-Muzdawijah, yaitu nama yang bergandengan. Disebutkan dua-duanya sehingga menunjukkan kesempurnaan. Allah bukan Ar-Rafi saja, bukan yang mengangkat saja, tapi dia Al-Khafid, dia juga yang menjatuhkan. Allah bukan Al-Muqaddim yang memajukan saja, tapi dia juga Al-Muakhir yang memundurkan. Dengan demikian maka sempurna segalanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faedah, Ibnu Qayyim menyebutkan kalau seorang bertobat lebih baik dirinci semua dosa-dosanya. Sehingga dengan demikian dia semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah. Sebenarnya kalau kita berdoa, ya Allah ampuni dosaku seluruhnya, sebenarnya cukup atau tidak? Cukup secara lafal. Tapi perincian lebih baik. Karena kita namanya doa dituntut agar kita merendahkan diri. Dan di antara hal yang bisa membuat kita menghinakan diri, kita sebut dosa kita secara detail. Ya Allah saya pernah begini, ya Allah saya pernah begini, ya Allah saya pernah begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga ketika detail kita semakin menghinakan diri kita. Dan kalau kita sudah semakin menghinakan diri kita, semakin mudah diampuni oleh Allah. Apalagi kita ingat dosa kita sampai menangis. Ya. Maka seorang tidak apa ketika dia bertobat, dia menyebutkan dosa-dosanya. Ya, saya telah begini, ya Allah, saya telah begini. Ya. Saya khawatir begini, saya khawatir begini. Sebutin. Karena di antara hal yang sangat dituntut dalam berdoa adalah menghinakan diri. Beda kalau meminta jangan terlalu detail ya. Kalau minta aja yang indah, yang global ya. Sampai ada yang berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke surga, kalau saya masuk pintu kanan sebelah kanan ada istana warna gini, enggak perlu. Minta saja, ya Allah masukkan aku surga dan kenikmatan dalam surga. Nanti kau minta detail-detail, ternyata yang Allah siapkan lebih hebat daripada yang kau minta, kau enggak tahu ya. Minta ya.
Demikian juga ketika kita menyebutkan kekurangan kita juga dianjurkan untuk kita mendetailkan supaya kita semakin menghinakan diri kita. Seperti perkataan Nabi Zakaria, "Idna da rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliyya." Dia sebutkan, "Ya Allah, aku sudah sangat tua. Terus rambutku sudah putih semuanya. Tulangku sudah lemah. Istriku mandul. Sudah tua lagi mandul. Kemudian murid-muridku butuh penerus." Jadi menyebutkan kebutuhan-kebutuhan dia. Ini bagus ketika seorang berdoa. Ya Allah, hambamu yang begini, hambamu yang tidak bisa berbuat apa-apa, hambamu yang dihinakan oleh si fulan, hambamu yang begini, yang sudah berusaha tidak mampu, ya Allah. Menghinakan diri kita sambil menangis, sambil berharap mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah. Berdoa dengan detail, mendetailkan kondisi kita, mendetailkan dosa-dosa kita agar kita semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Rasulullah mendetailkan, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma jenis-jenis dosa. Dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, dosa yang disembunyikan, dosa yang ditampakkan, dosa yang berlebihan. Kemudian baru ditutup, wa ma anta alamu bihi minni. Apa yang dosa yang kau lebih tahu daripada aku. Seorang bacanya dengan serius menjelang salam. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Baik. Kita lanjut. Doa berikutnya. Sudah hafal Ibu? Coba dihafal Ibu. Allahumma ighfirli. Terus. Ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Berusaha dihafalin ya. Insyaallah salat dibaca lama-lama terbiasa dan akhirnya ingat. Baik, doa berikutnya, doa yang keempat. Ini sudah Ibu? Sudah ya? Baik, kita masuk doa yang keempat. Doa yang keempat, doa yang Nabi wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ya. Mu'adz berkata, "Anna Rasulullah sallallahu akhadha bi yadihi yauman." Suatu hari Rasulullah sallallahu memegang tangannya. Penuh perhatian. Mu'adz masih kecil, masih gulam, masih remaja. Maka dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tangannya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu, kata Nabi. Bayangkan Nabi berkata kepada anak remaja, "Aku mencintaimu." Itu aku sayang sama kamu, aku cinta padamu. Faqala lahu Mu'adz, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, wa ana wallahi uhibbuka." Dan saya juga demi Allah saya mencintai engkau ya Rasulullah. Qala usika ya Mu'adz, kata Nabi SAW, aku wasiatkan kepada engkau, wahai Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul. Jangan sekali-sekali dia waktu dubur salat, itu di akhir salat, engkau berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa mengingatmu, untuk bisa bersyukur kepadamu, dan untuk bisa memperindah ibadahku. Baik, di sini pembahasan pertama tentang makna dubura kulli salat. Dubura kulli salat. Jadi Nabi berkata, jangan kau tinggalkan setiap dubur setiap salat. Dubur setiap salat. Jadi adapun kalimat dubur di sini ada dua pendapat. Ada dubur itu artinya sebenarnya apa? Belakang setiap apa? Salat. Makanya dikatakan dubur hewan, dubur manusia itu karena dia letaknya di belakang. Di belakang adbar, ya. Adbar maksudnya belakang. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Kata dabar itu maksudnya apa? Di belakang. Tapi maka di sini ada khilaf. Apa maknanya belakang? Ada yang mengatakan maksudnya di akhir salat tapi masih dalam salat. Masih dalam salat. Maksudnya apa? Yaitu sebelum salam. Sebelum apa? Salam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yang maknanya
adalah setelah salat. Akhir salat maksudnya setelah salat. Di belakang salat maksudnya setelah salat. Setelah salam. Setelah salam baru baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dua pendapat dan masing-masing punya dalil. Di antara Rasulullah SAW mengajarkan, sebagian ulama mengatakan dalam sebagian riwayat Rasulullah mengucapkan dubur salat, setelah salat dia baca misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ternyata ada zikir-zikir yang disebutkan dibaca dubur salat, yaitu dipahami bahwasanya zikir-zikir tersebut setelah salam. Dari sini sebagian ulama berpendapat doa ini dibaca sebelum salam. Di antara doa yang dibaca sebelum salam. Sebagian ulama ini pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Di antara ulama berpendapat maksudnya dubur kulli salat maksudnya setelah salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca astagfirullah. Zikir di antara zikir-zikir Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dua-duanya boleh sebenarnya. Tapi mana yang lebih tepat wallahu alam bisawab ya. Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim menyebutkan pembeda datang dalam riwayat-riwayat tentang zikir setelah salat dan doa zikir di belakang salat, dubur salat dan doa di dubur salat. Maka beliau mengatakan untuk zikir kalau ada kalimat dubur salat maksudnya setelah salat. Karena yang paling pas zikir adalah setelah salat. Allah berfirman, "Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha." Ya. Jika kalian telah salat maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Itu dalam surat An-Nisa 103 ya. Pendapat yang diperinci ya ini pendapat yang kuat wallahu alam ya. Dua-duanya boleh tapi pendapat yang kuat jika zikir dubur salat maksudnya setelah apa? Salam. Setelah salam. Dalilnya Quran surat An-Nisa 103. Allah berfirman, jika kalian telah menyelesaikan salat, fadhkurullah, maka zikirlah kepada Allah. Baik berdiri maupun duduk maupun di atas lambung. Adapun jika doa dubur salat maksudnya adalah sebelum salam. Sebelum salam. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah menganjurkan doa menjelang salam. Seperti dalam hadis, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a ma syaa." Setelah dia bertasyahud kata Nabi silakan dia pilih doa yang dia sukai. Dalam sebagian riwayat ma ahabba, dia pilih doa yang paling dia cintai atau ini disukai. Dalam riwayat yang lain a'jabahu ilaihi, dia pilih doa yang paling dia senang, yang menakjubkannya. Jadi dalam salat dianjurkan untuk berdoa. Setelah salat dianjurkan untuk berzikir. Saya ulangi, dalam salat dianjurkan. Makanya kalau kita perhatikan isi salat semuanya doa. Rata-rata apa doa. Zikir dan apa doa. Tapi kebanyakannya adalah doa. Maka dari sini Ibnu Taimiyah memperinci atau Ibnu Qayyim memperinci kalau ada datang dalam lafal berdoa dubur salat, berdoa di belakang salat maksudnya dalam salat sebelum salam, setelah tasyahud. Tapi kalau dibilang zikir ini, zikir itu, dubur salat maksudnya zikir tersebut setelah salat. Setelah salat. Wallahu alam bisawab. Jadi doa ini sebagaimana dikatakan tadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan dibaca sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Tapi kita jelaskan maknanya secara sederhana. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Dan ini sangat kita butuhkan terutama sekarang ibu-ibu. Kita sangat sering tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak waktu kita terbuang. Banyak kita terbuang. Saya bacakan perkataan
Saya perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, "Ma yamdhi min umril mu'min sa'atun minas sa'at illa walillahi fiha alaihi wadhifa min wadhaifit ta'at." Tidak ada satu waktu pun yang melewati seorang mukmin dari waktu-waktunya kecuali di setiap waktu tersebut ada yang Allah tugaskan kepadanya yang merupakan ketaatan. Setiap waktu harus ada ketaatan. Fal mu'min yataqallabu baina hadhil wadhaif. Maka seorang mukmin berpindah dari satu tugas ke tugas yang lainnya, itu tugas ketaatan ini ke tugas ketaatan berikutnya. Wa yataqarrabu biha ila maulahu wa huwa rajin khaifin, dan dia bertaqarrub kepada Allah di setiap saat tersebut dalam kondisi berharap dan takut. Dalam kitab Lataifil Ma'arif. Kemudian beliau berkata, kullu waqtin yukhallihi al-'abdu min ta'ati maulahu faqad khasirahu. Setiap waktu yang seorang hamba kosong dari taat kepada Allah, kalau ada waktu dia sedang tidak taat kepada Allah, maka dia telah rugi waktu tersebut. Ada waktu 5 menit, enggak ada ketaatan di situ, enggak ada ibadah di situ, enggak ada pahala di situ, dia rugi. Wa kullu sa'atin yakfulu fiha an dzikrillah takunu alaihi yaumul qiyamati tiratan. Dan setiap saat yang dia lalai dari mengingat Allah, maka pada hari kiamat akan menguranginya. Tira itu suatu yang merugikan, suatu yang mengurangi. Fawa asafahu ala zamanin doa fi ghairi taatihi. Maka sungguh merugi, sungguh menyedihkan atas waktu-waktu yang terbuang sia-sia tanpa diisi dengan ketaatan kepadanya. Wa hasratah ala waqtin fata fi ghairi khidmatihi. Dan sungguh penyesalan atas waktu yang lewat tanpa dalam tujuan berkhidmat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing kita merenungkan betapa banyak waktu kita terbuang, terutama di zaman sekarang ini, yang banyak faktor yang buat kita berpaling untuk tidak berzikir kepada Allah. Kita HP ini luar biasa, ya. Banyak berita yang kita mau lihat sehingga membuat kita lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berita ijazah saja tidak selesai-selesai. Cuma selesai biar selesai, ganti cerita baru, enggak selesai-selesai. Ya, keluar lagi itu lagi. Kalau orang mau habiskan waktu ikuti berita ijazah, habis umurnya. Belum ini lagi. Kisah ini banyak sekali orang habis umur. Ini kita bicara mungkin bukan maksiat, sekedar apalagi yang maksiat, yang nonton film. Habis waktu, ya. Sementara malaikat terus mencatat, raqibun atid. Malaikat mencatat, raqib selalu mengawasi, tidak pernah sedetik pun tidak mengawasi. Atid selalu hadir, tidak pernah tidak hadir, tidak pernah gaib, selalu hadir. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketik, apa yang kita komentari, semua. Malaikat catat semua. Kapan ditutup catatannya? Mati, ditutup. Nanti kapan lihat lagi? Nanti ketika hari kiamat seorang menerima catatan amalnya, itu malaikat kasih. Iqra kitabak, baca. Situlah kemudian baru kita lihat hasil film yang kita buat selama ini. Hasil catatan selama ini. Maka tentu seorang akan rugi ketika misalnya dibangkitkan pada hari kiamat kelak, kemudian dia lihat ternyata film Korea 60 episode. 60. Satu episode berapa jam? Jangan pura-pura enggak tahu. Taruhlah 1 jam. 60 jam habis. Coba kalau dia buat baca Quran. Tadi saya baru ketemu seorang, Masya Allah, orang tua umur 86 tahun. Masih bicaranya masih lancar, Masya Allah. Dia baca Quran setiap hari 3 juz. 10 hari khatam. Ini umur 86, ibu masih kuat, loncatnya ke mall satu, ke mall berikutnya. Oleh karenanya kita sangat rugi, banyak waktu yang kita habiskan bukan untuk mengingat Allah, tapi mengingat apa? Manusia. Ibn Aun berkata, zikrullah dawa wa zikrun nas da. Ingat Allah adalah obat, ingat manusia adalah penyakit. Bikin hati sakit, bikin jengkel, bikin suudzon, bikin gerem, bikin gemes, banyak. Sedih, marah, bikin penyakit hati. Akhirnya lalai untuk beribadah. Sebelum tidur murojaah berita. Sampai tertidur HP terbuka. Bangun-bangun sudah azan subuh. Mending azan subuh, bangun sudah waktu salat duha. Hari-hari berlalu sampai kapan kita begitu? Maka zaman sekarang ini kita butuh ditolong oleh Allah. Allahumma aini ala zikrika. Selalu ingat Allah. Pikiran kita ingat akhirat, lisan kita ingat Allah. Rencana kita terkait dengan akhirat kita.
Apa yang bisa kita lakukan? Qaddimu li anfusikum. Berkorbanlah untuk diri kalian, persembahkan suatu untuk diri kalian sendiri. Baik, wa syukrika. Oleh karena zikir itu nikmat, zikir itu nikmat. Sampai di antara nikmat yang Allah sebutkan untuk penghuni surga adalah berzikir. Allah tidak sebutkan penghuni surga salat, puasa. Ngapain puasa di surga? Baca ini, baca anu, enggak. Taklim di surga, apa ada di taklim di surga? Enggak ada. Taklim di sini aja. Dulu ada guru saya, guru fikih. Dia bilang, yang ngajar saya di UIM, dia bilang, kita belajar agama, kita nikmat ya. Insya Allah nanti kalau kita ke surga, Allah takdirkan kita ke surga, kita belajar fikih lagi, Kak. Ya murid-muridku kata, enggak, Syekh aja sendiri. Dia udah capek belajar. Tapi di antara nikmat yang Rasulullah sebutkan di surga adalah zikir. Wa yulhamuna tasbih wa tahmid kama tulhamuna al-anfas atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghuni surga diberi ilham untuk bertasbih sebagaimana kalian bernapas sekarang. Dia napasnya berisi apa? Zikir. Kenapa? Karena semua di surga pasti lezat. Di antara kelezatan adalah berzikir kepada Allah. Sampai kelezatan ini sampai di akhirat kelak. Oleh karena seorang kalau berzikir dia akan merasakan kenikmatan. Nikmatan, kebahagiaan akan dia rasakan. Dia di tengah hiruk pikuk, dia di tengah orang tenggelam dengan dunia, ya dia jalani dunia yang dia butuhkan. Setelah itu dia ingat Allah, maka dia akan diberi kelezatan kebahagiaan yang tidak diraih oleh orang-orang yang lain. Oleh karenanya sempatin diri untuk berzikir sampai kecanduan berzikir. Paksa diri, bikin program Al-Wirdul Yaumi, bikin program supaya bisa berzikir. Kemudian wa syukrika, dan agar bisa bersyukur kepada Engkau ya Allah, bisa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Ya, ini juga perlu kita ingat-ingat karena syukur tidak mudah. Insyaallah ibu-ibu nanti bisa dengar kajian tentang syukur. Wa husni ibadatik, dan agar bisa ibadah bukan sekedar ibadah tapi ibadah yang baik. Sebagian kita beribadah yang penting melepaskan beban, itu masalah. Tidak kita nikmati ibadah tersebut. Tidak kita kerjakan dengan seindah-indahnya karena kita ini beban, yang penting terlepas. Yang penting target tercapai. Enggak, kita ingin ibadah kita tuh indah. Di antara makna husnil ibadah, indahnya ibadah, yaitu seorang muhsin ketika dia beribadah, dia merasa sedang melihat Allah atau dia yakin Allah sedang melihatnya. Ini punya efek luar biasa. Kalau ibu baca Quran sambil merasa Allah sedang melihat saya baca Quran, maka ibu akan pasti baca tidak sembarangan, pasti baca fokus. Tidak akan baca Quran sambil lihat-lihat HP. Kalau enggak enak sama Allah. Baca Quran sambil apa? Baca Quran sambil jawab WA. Gimana ceritanya? Sudah bahasa Arab enggak ngerti, tajwid amburadul, kemudian sambil jawab WA. Enggak bisa. Tapi kalau kita husnul ibadah, kita beribadah merasa Allah melihat kita, kita pasti baca Quran fokus. Bahkan HP nyala kita enggak angkat. Saya belum selesai. Selesai. Ya. Oleh karenanya husnul ibadah ini penting. Kita benar-benar minta sama Allah agar kita ibadah itu bukan sekedar melepas beban. Tapi benar-benar ibadah yang membawa kita merasakan kenyamanan, kelezatan, keikhlasan sehingga ibadah kita baik. Ibadah kita baik. Ini sering kita doa, ini insyaallah ibu sudah hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah hafal, yang lupa apa? Yang kurang apa? Kurang dihayati, itu aja. Sebenarnya doa hebat, doa yang kita ajarin semua hebat-hebat. Masalahnya kita kurang menghayati. Kita hayati, dan ini kita baca di penghujung sebelum salam. Atau kalau kita lupa, kita bisa baca setelah apa? Salam. Dan sekarang saya katakan betapa kita butuh agar bisa banyak mengingat apa? Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati kalian menjadi tenang. Dan zikir para ulama banyak, bukan berarti cuma zikir, baca Quran zikir. Belajar agama juga apa? Zikir, karena mengingat syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Berzikir dengan zikir yang ma'ruf, subhanallah, alhamdulillah, wa la haula wala quwwata illa billah, la haula. Ini semua juga termasuk apa? Zikir. Jadi zikir itu banyak maknanya. Di antara zikir adalah tafakkur tentang keagungan ciptaan Allah, begitu hebatnya ciptaan Allah, itu juga zikir. Intinya kita untuk ingat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam model zikir. Doa berikutnya, ini sudah hafal Ibu? Sudah. Tapi doa yang berikutnya agak panjang. Ketiga. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya. Kita syarah sebagian aja ya. Allahumma inni
a'udzu bika minal bukhli. Kemudian a'udzubika minal jubni. Kemudian a'udzubika a'udzubika an uradda ila ardhil umur. An uradda ila ardhil umur. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Tapi ini hadis diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallam kana ya'muru bi khamsin. Rasulullah menyuruh kita untuk berdoa dengan 5 doa ini. 1 2 salah. 1 2 3 4 5. Pertama, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari pelit. Berlindung dari apa? Pelit. Yang kedua dari al-jubun, penakut. Yang ketiga dikembalikan ke umur yang paling menghinakan, umur yang hina. Nanti kita jelaskan umur yang hina ya, rendah. Kemudian a'udzubika min dunya, fitnah dunia. Kemudian azab kubur. Baik, azab kubur sudah kita bahas ya. Fitnah dunia dengan berbagai modelnya. Baik. Kata dalam riwayat yang lain, jadi Rasulullah memerintahkan kata Sa'ad bin Abi Waqqas ya, kana ya'muru bi khamsin ya, wa yudzakkiruna 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas menyuruh kami untuk berdoa dengan 5 doa ini. Dan beliau menyebutkan bahwasanya ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang mengajarkan 5 doa tersebut. Dalam sebagian riwayat dalam Sahih Bukhari berkata dari Amr bin Maimun, dia berkata, kana Sa'ad yu'allimu banihi haula'il kalimat. Adalah Sa'ad bin Abi Waqqas mengajari anak-anaknya dengan 5 doa ini. Kama yu'allimul muallimul ghilman al-kitabah, sebagaimana seorang pengajar mengajar anak-anak untuk bisa nulis. Jadi perhatian, diulang-ulang ya. Wa yaqul, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu berkata, inna Rasulullah sallallahu kana yata'awwadhu minhunna dubura salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari 5 perkara ini dubura salat, yaitu di akhir apa? Salat ya. Bahwasanya ini dalil bahwasanya doa ini dibaca sebelum salam. Baik, kita bahas sekarang Ibu. Yang pertama, Allahumma inna a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku minta perlindungan Engkau daripada sifat pelit. Saya sudah sering sampaikan, pelit ada bertingkat-tingkat. Pertama, pelit kepada orang lain, tingkat yang paling parah pelit terhadap diri sendiri. Ya, kalau pelit sama orang lain banyak. Orang yang pelit adalah orang yang membawa kesengsaraan. Makanya sebagian ulama mengatakan, silakan kau bergaul dengan orang penakut, silakan kau bergaul dengan orang pemarah, tapi jangan bergaul sama orang pelit. Bikin sakit hati. Kalau pelit repot. Yang tingkat paling parah pelit terhadap dirinya sendiri. Ada sebagian orang meninggal gara-gara pelit sama dirinya sendiri. Mau berobat dia pelit, padahal duitnya miliaran. Enggak lah. Berobat kalau bayar mahal, mending saya daftar BPJS. Nunggu. Hanya nunggu antrian, sebelum sampai antrian sudah mati duluan. Ada orang itu, dia ke dokter bukan cari dokter, padahal di antara nafkah yang afdal nafkah terhadap diri sendiri tanpa israf ya, tanpa berlebih-lebihan ya. Kalau Anda perlu untuk berobat dan itu memang mahal karena itu kebaikan Anda punya kemampuan, itu berpahala. Niatkan saya berinfak untuk diri sendiri. Infak yang paling utama sama diri sendiri. Sama ibda binafsik.
Mulailah infak dirimu sendiri, baru kemudian apa? Keluargamu, baru kemudian terdekat. Ya. Bahkan dalam masalah fikih, kalau antum, saya sering bilang, kalau antum punya satu nasi kucing cuma satu porsi, terus ada ayah, ada ibu, kamu yang makan dulu secara aturan, karena dirimu lebih diutamakan daripada yang lain. Ini syarat Rasulullah, ibda binafsi, kau duluan ya. Kau duluan ya. Secara hukum seperti itu ya. Oleh karenanya ketika seorang berinfak atas dirinya, maka dia berpahala. Maka jangan pelit-pelit ya. Bukan juga boros-boros kemudian berobat aja gagah-gagahan. Oh, kami berobat di rumah sakit di Amerika, kamu buat gagah-gagahan, buat riak-riaan. Ngapain? Yang penting kan sembuh. Daruh rumah sakitnya apa enggak apa-apa, yang enggak peduli, yang penting itu rumah sakit bagus, obatnya bagus, kita punya uang, ya udah berobat. Jangan sampai pelit sama diri sendiri. Ada orang saking pelitnya dia mau beli yang paling murah-murah terus. Akhirnya dia hidup seperti orang miskin. Orang sebenarnya dikatakan hidup miskin, hisapnya hisap orang kaya. Dia miskin, tapi kalau dia dihisap nanti hisapnya orang kaya. Kenapa dia pelit sama dirinya sendiri? Kalau dia pelit, yang sengsara istrinya, anaknya. Kalau istri punya suami pelit, sengsara. Mau ke salon sudah, nggak usah salon, kamu udah cantik, padahal pelit. Abi saya gemuk, nggak apa-apa. Abi ridho kamu gemuk, kamu top gemuk, gemoy bagus. Padahal dia pelit. Kalau mau ikut latihan bayar apa? Instruktur nggak mau dia, ya, nggak mau. Ya. Intinya dia tidak mau keluar duit. Dan orang ini orang seperti ini ada penyakit. Maka bilang a'udzubika minal bukhl. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari penyakit apa? Pelit. Jangan pelit-pelit. Tidak boros, tidak juga apa? Pelit. Taib a'udzubika minal jubun. Aku berlindung dari sikap penakut. Seorang jangan penakut. Kalau ada perlu yang di situ diperlukan keberanian, maka hendaknya dia maju berani. Tapi juga jangan berlebihan. Ada perkara yang tidak perlu keberanian, tanpa perhitungan dia nekat. Itu namanya ngawur. Saya berani kok. Berani apa? Jalan di atas tali di lantai 30 antara apa itu goblok. Kalau jatuh gimana? Saya berani jalan di tali kabel listrik. Bukan masalah berani, bukan berani gitu yang dibutuhkan. Itu goblok namanya. Jangan. Jadi orang main-main mobil, ketabrakan, apa berani-berani konyol ya. Ternyata tahawur, goblok ya, ngawur ya. Berani ada perlunya berani, ya. Ada perlunya perhitungan. Kalau berani pada tempatnya bagus, ada saatnya kita berani menyampaikan. Kadang-kadang orang penakut akhirnya tidak berani menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi berani untuk menyampaikan, berani untuk menasihati dengan cara yang terbaik. Kemudian wa'udzubika an uradda ila ardhil umur. Ini yang penting. Di antara doa, a'udzubika an uradda ila ardhil umur, ya Allah aku berlindung kepada Engkau jangan sampai dikembalikan kepada umur yang terburuk, umur yang terburuk. Umur yang terburuk bukan maksudnya tua, tapi dia lemah badan, kemudian lemah akal. Manusia semakin hari bukan fisiknya saja yang nurun, tetapi akalnya juga apa tuh? Turun. Kalau badannya turun, akalnya masih bagus, masih mending. Yang parah kalau akalnya turun, ya. Fisiknya masih bagus atau fisiknya buruk, itu lebih parah lagi. Tergabung turunnya akal dan turunnya fisik. Ada orang dia badan secara fisik nurun, tapi dia akal cerdas. Oleh kita para ulama, meskipun umur sampai 90 lebih, sampai 100 lebih, mereka tidak pikun. Mereka tidak pikun. Dan orang kalau sering baca Quran, insya Allah tidak apa? Tidak pikun. Dan apa namanya terbukti ketika dilakukan angket, saya baca di Arab Saudi, orang-orang yang sekolah, siswa-siswa yang sekolah, kemudian sorenya ikut tahfidzul Quran, mereka biasanya lebih berhasil. Padahal mereka sisihkan waktu untuk hafal Quran di sore hari. Tapi belajar mereka dalam ilmu yang lain, mereka rata-rata lebih berhasil. Kenapa? Karena mereka terbiasa baca Al-Quran, biasa kelola otak, biasa, sehingga mereka secara sebab lebih cerdas. Dan itu banyak terjadi. Tapi kalau nggak pernah baca Quran, lama-lama pikun, lama-lama, kalau udah tua, udah pikun, susah. Dan itu yang kita tidak inginkan. Ya, umur panjang tapi kemudian hanya merepotkan orang lain. Ketemu istri, siapa kamu? Saya istrimu. Yang mana istri yang mana? Lupa. Istri lupa. Tapi ada orang gitu, istrinya kena penyakit seperti itu. Dia datang diusir. Dia diusir dari istrinya.
istrinya usir dia. Mesti ada orang, kita jangan seperti itu, minta agar kita kalaupun tua akal masih kuat. Tadi saya cerita yang saya ketemu nenek umur 86 tahun, tadi ngobrol kuat banget, enggak ada pikun sama sekali, cerita sana cerita sini, cerita enggak. Cerita lancar. Mungkin karena sering baca Quran mungkin ya. Allah alam. Tapi kalau para ulama enggak ada yang pikun. Saya punya guru-guru umur 90 tahun lebih, kalau cerita subhanallah, terakhir saya kumpul sama, sekedar cerita, kumpul sama beberapa syekh, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak. Kemudian sekarang 94 95. Cerita sama ada syekh-syekh yang lain cerita. Ketika ada syekh cerita, kata syekh bukan gitu ceritanya, dia ingatkan yang benar begini. Subhanallah. Ini hafalan luar biasa, udah umur sekian. Kalau orang kita umur 80-an, 70-an ada anak datang, "Saya anakmu, Pak." Hah? Anak yang mana? Dari istri yang mana? Emang bapak istrinya berapa ya? Cuma satu. Masih ingat istrinya satu. Jadi maksud saya, kalau sudah tua, kemudian apalagi fisik lemah, ya, kita tidak ingin. Kita ini kalau itu di antara doa, a'udzubika an uradda ila ardhil umur. Jangan sampai kita dikembalikan kepada umur yang situ, umur yang rendah, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang sampai tidak bisa ngurus dirinya sendiri, lupa dengan dirinya, mau ke toilet nggak bisa, ngerepotin orang lain. Tapi kalau tua tapi masih bisa beribadah, itu yang diinginkan. Rasulullah mengatakan, ya khairun nas, sebaik-baik orang, man tala umruhu wa hasuna amaluh, yang panjang umurnya dan amalnya baik. Itu yang kita inginkan. Kita ingin seperti itu. Tapi kalau tua panjang umur tapi tidak bisa apa-apa, ibadah udah nggak bisa, repot buat apa? Yang ngerepotin orang lain. Al-mar'u ya'malu an ya'isha tula 'aishin qad yadhurruhu. Kata seorang penyair, al-mar'u ya'malu an ya'isha wa tulu 'aishin qad yadhurruhu. Seorang ingin hidup panjang umur, namun terkadang panjang umur justru memberi mudarat kepadanya. Tafna bashashatuhu wa yabqa ba'da hulwil 'aishi murruhu. Kalau sudah tua hilang keindahan hidup, yang tinggal sisa pahit-pahitnya hidup. Susah ngomong, enggak dengar, ulang-ulang bicara susah, lupa dengan siapa dia bicara, ya, marah-marah, ngambuk-ngambuk seperti anak kecil, ya, minta makan permen, minta macam-macam, dilarang makan marah-marah. Begitulah, jangan sampai kita, makanya kita berdoa, wa'udzubika an uradda ila ardhil umur. Hafalkan doa tersebut. Jadi ibu, kalau kita meninggal tidak sampai seperti itu. Kalau kita hidup, Allah jaga sehingga meskipun tua masih bisa beribadah, masih bisa ikut ngaji, masih bisa baca Quran, masih bisa salat malam. Itu yang diinginkan. Kemudian a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung daripada fitnah dunia dengan berbagai macam fitnahnya. Fitnah ketenaran, fitnah popularitas, fitnah wanita, kalau wanita fitnah lelaki, fitnah harta. Fitnah sudah banyak di depan mata, kita lihat orang berjatuhan, orang berguguran. Bukan cuma orang-orang awam, bahkan orang-orang berilmu bisa gugur. Karena fitnah dunia banyak. Ada yang jatuh gara-gara fitnah perempuan. Ada yang jatuh kalau perempuan gara-gara fitnah laki-laki. Ada yang jatuh gara-gara fitnah dunia. Ada yang gugur gara-gara fitnah popularitas. Ngeri ya. Maka fitnah dunia sangat luar biasa. Seorang berlindung kepada Allah agar tidak terjatuh dalam fitnah dunia. Yang terakhir, a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, sebagaimana pernah kita jelaskan. Demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 doa yang saya sampaikan sebentar kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.